Baik, selamat berjumpa kembali dalam imbasan materi kita yang keempat. Ya, Ibu udah bosan atau belum ya mendengar materi yang ke-1 bermain menyenangkan, materi yang kedua itu bermain yang benar-benar menjadi kreasi kita, bermain matematika, menyenangkan di rumah, dan bermain musik. Jadi sudah 3 materi kita lalui ya, Ibu semuanya pendidik yang berbahagia. Kita masuk ke materi yang keempat, bermain bahasa menyenangkan di rumah. Nah, tentu wawasan Ibu semakin luas waktu menjawab beberapa pertanyaan di tugas mandiri pada hari pertamanya. Nah, bermain bahasa menyenangkan di rumah. Ya, bahasa ya nggak asing lagi. Bahasa merupakan suatu sistem bunyi berbahasa. Perkataan dan bentuk atau struktur kata yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Bahasa. Ya, anak-anak kecil belum dapat berbicara tetapi dia ada bahasanya. Kalau dia tidak nyaman nangis. Nah, kan itu waktu masih bayi dirasakan. Dia kalau lapar nangis, tahunya begitu. Nah, sekarang kita masuk kepada pentingnya mengembangkan bahasa anak. Bahasa berfungsi untuk alat berkomunikasi. Seperti tadi yang baru saya sampaikan bahwa anak yang baru lahir sebulan, 2 bulan, kalau tidak nyaman dia pokoknya nangis. Nah, tapi ibunya mengerti bahwa dia tidak nyaman, dia lapar, dia haus. Nah, bahasa juga merupakan jendela ilmu pengetahuan. Jadi dari bahasa itu anak kita bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Itulah pentingnya mengembangkan bahasa anak. Ya, Ibu seluruhnya. Nah, jadi kemampuan bahasa anak kita itu dikembangkan dengan cara bagaimana? Nah, pertama dia mendengarkan. Sudah mendengarkan dapat membaca. Sesudah membaca apalagi dia berbicara, baru tingkat tinggi menulis. Nah, ini melalui contoh-contoh yang konkret dari mulai anak itu bayi sampai usia 6 tahun. Nah, mendengarkan memang inilah yang paling berat untuk tugas pendidik anak usia dini ya Bu ya. Mendengarkan, macam mana ya mendengarkan ya. Kita latih berulang-ulang ya kan, mendengarkan. Nah, terus membaca. Oh, ibu lagi marah kalau mukanya seperti ini. Dia membaca anak itu. Oh, ibu lagi senang kayaknya. Anak-anak sudah pandai membaca. Baru anak-anak mulai berbicara. Pandai dia mulai mengungkapkan isi pikiran apa yang dilihat. Nah, baru ke tingkat yang lebih bagus lagi dia dapat menulis. Nah, inilah Bapak Ibu bahwa mengembangkan kemampuan bahasa itu step by step ya. Mendengarkan, membaca, berbicara, baru menulis. Nah, ini contoh yang sangat sederhana, anak bermain menebak gambar. Jadi, gambar apa ini ya? Diperhatikan pelan-pelan kan? Dia menyimak, dia mendengarkan perintah atau instruksi dari guru atau dari orang tuanya. Baru dia mulai berbicara. Nah, inilah kemampuan membaca gambar yang sederhana untuk mengembangkan kemampuan bahasa anak. Nah, sebagai pendidik, ya guru, sebagai orang tua dalam pengembangan bahasa anak itu ya berperan.
Nah, bagaimana supaya itu terjadi? Ya, tentu ibu pendidik merancang kegiatan belajar anak di rumah yang disampaikan melalui orang tua. Ya, tadi sederhana saja kan, melalui pengalaman-pengalaman hariannya. Bagaimana kalau ibunya marah atau bapaknya marah, gara-gara apa marah, ditanya kan gitu. Nah, anak bisa membaca. Nah, itulah peran seorang guru dalam merancang kegiatan belajar anak di rumah yang disampaikan melalui orang tua. Oh, anak saya sudah pandai dia membaca kalau saya marah, ya kan orang tuanya cerita nanti sama gurunya. Yang orang tua berperan sebagai fasilitator dan mendampingi anak bermain di rumah dengan menyediakan berbagai aktivitas bermain keaksaraan untuk dimainkan anak. Ini udah lebih maju lagi, udah memberi semangat kepada anak untuk bermain dan memberi pujian. Bila anak melakukan yang baik, yang positif dalam pekerjaannya itu, dia belum pernah atau jarang melakukan. Jadi dia aktif bermain, ya, menyenangkan kan? Nah, inilah ibu pendidik harus benar-benar mengetahui perannya sebagai pendidik. Bagaimana tugas kita sebagai guru merancang, bagaimana orang tua memfasilitasi atau mendampingi anak bermain di rumah untuk berbahasa. Nah, kalau tempat bermain anak untuk bermain bahasa di mana saja, ya, di mana saja, ya bisa di dapur, bisa di ruang tamu, bisa di halaman, di berbagai tempat di rumah, bisa. Inilah tempat yang paling baik di rumah. Ya, sesudah ada situasi kita tentang pandemi ini yang betul-betul diawaskan supaya kita sehat semuanya, bahwa dicanangkan pemerintah untuk anak-anak kita ini, ya anak-anak yang bisa diandalkan, sebab mereka ini nanti yang akan memajukan negara kita ini. Maka kita betul-betul lah memajukan anak kita. Bagaimana dia berbahasa dengan baik. Nah, di rumah itu tadi tempat yang nyaman untuk belajar bahasa, bermain bahasa. Ya Ibu ya, di halaman, di ruang tamu bisa, di ruang keluarga bisa, di dapur atau di kamar tidur atau di ruang pertemuan lainnya. Nah, bagaimana kita mulai untuk mengembangkan bahasa anak? Kalau di usia 0 sampai 3 tahun, ini disebut dengan tahap awal membaca, tahap awal. Ya, itu tadi. Mamaku marah. Bapakku senang. Nah, gitu ya. Teman-temanku kok senang ya. Enggak suka gitu ya. Di sini tahap awal membaca, muncul dia. Nah, baru di usia 3 sampai 5 tahun tahap awal muncul keaksaraan. Senang dia mulai melihat huruf-huruf, ditengok kakaknya belajar atau abangnya, dilihat bapak ibunya membaca koran atau membaca sesuatu, dia penasaran. Nah, diperhatikan dengan baik. Itu di usia 3 sampai 5 tahun. Baru supaya Ibu paham, usia 6 tahun itu tahap keaksaraan awal muncul. Maka kalau di PAUD itu tidak dipaksakan untuk dapat membaca. Nah, ini tahap perkembangan bahasa anak. Bukan berarti anak itu harus pandai membaca masuk SD. Tidak, benar-benar dia melalui tahap-tahap perkembangan bahasa anak. Ini sudah betul-betul dipatokkan kepada semua pendidik supaya benar-benar ini
dikuasai dengan baik. Tahap awal membaca, tahap awal muncul keaksaraan, dan tahap keaksaraan awalnya. Nah, sekarang kita sebagai pendidik bagaimana mendukung perkembangan bahasa anak? Nah, kita dukung dia. Maka untuk mendukung kan bahwa anak itu mencontoh apa yang dilakukan orang dewasa, maka kita membaca lantang bagus, jelas. Itu suatu rekaman, nanti dia bisa membaca dengan baik. Ya, mana membaca dengan suara jelas. Jadi apabila bapak ibunya itu rajin membaca dengan lantang di usia anak-anaknya masih rentang itu tadi, maka benar-benar dia sudah merekam dengan kuat, oh ini membaca yang bagus. Maka diusahakan membaca lantang di depan anak-anak itu, anak usia dini itu. Baru melibatkan anak bercerita, dilibatkan dia. Bagaimana nak perasaanmu? Bercerita perasaan. Bagaimana tadi tidurnya, nyenyak tidak? Gitu ya. Macam mana makannya tadi? Kenyang atau masih kurang? Gitu ya. Nah, diajak terus bercerita. Baru menyediakan kegiatan keaksaraan. Jadi alat-alatnya, bahan-bahannya, huruf-huruf, ya pokoknya dalam keaksaraan itu betul-betul pelan-pelan kita kenalkan kepada anak. Ini berarti kita sebagai pendidik sudah mendukung perkembangan bahasa anak itu sendiri. Nah, kita masuk kepada contoh kegiatan mengembangkan bahasa anak. Ini contoh, banyak lagi sebenarnya dari contoh ini. Kegiatan mengembangkan bahasa anak itu senang membaca buku besar. Ya kan, buku besar itu kayak peta, gambar-gambar binatang, kan ada posternya itu, gambar-gambar buah-buahan, gambar-gambar alat-alat sekolah, dibuat tulisannya besar. Jadi itu sudah mengembangkan bahasa anak. Itu kegiatan yang bagus. Nah, kegiatan menyimak, ya, menyimak, mendengarkan. Itu suara apa? Coba diam dulu semua. Kita dengar. Tenang dulu. Nah, coba dengar suara apa itu? Ada yang menyebutkan suara Honda, ada yang menyebutkan suara burung, kicauan suara burung, ada mendengar suara ketuk-ketuk. Nah, itu menyimak anak itu juga berbeda-beda. Ini kita latih terus, berlatih ya, diulang-ulang belajar. Nah, baru mendengar cerita tentang, pokoknya mendengar cerita tentang buah-buahan boleh, bercerita tentang dongeng boleh. Nah, mendengarkan cerita itu juga kegiatan mengembangkan bahasa anak. Baru bermain bisik berantai itu bagus sekali. Berbisik. Kalau berbisik kan udah jelas pelan sekali suaranya. Kayak suara angin. Kemana kau pergi? Seperti itu ya. Di mana dia tadi sembunyi? Itu berbisik. Nah, ini bisa dilakukan bermain bersama anak. Sampai 5 orang atau 6 orang dari awal sampai akhirnya sampai enggak yang dibisikkan pertama sampai yang ke-6 tadi. Nah, inilah Ibu sebagai pendidik kegiatan mengembangkan bahasa anak. Jadi betul-betul bermainnya menyenangkan. Ya, bisa kita ciptakan di rumah. Nah, inilah pengembangan bahasa juga bisa melalui lagu. Ya, udah jelas ya, lagu menirukan irama lagu. Banyak lagu. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua, dan seterusnya ya. Jadi menirukan irama lagu. Ada lagu-lagu yang banyak sekali untuk anak-anak itu kalau dinyanyikan bisa benar-benar mengembangkan bahasa anak itu sendiri. Diulang, dilatih, diulang, sehingga benar-benar dia mempunyai vokal yang bagus. Ya, pokoknya berkembang dalam
ilmu dan berkembang dalam penguasaan bahasa. Bagaimana dia mengungkapkan lagu itu senang, gembira, ya, dalam melalui lagu. Itu dia Ibu sebagai pendidik ya. Nah, kita mau melihat sekarang tahap perkembangan menulis ini sudah di usia yang umur 6 tahun tadi. Nah, tahap pertama itu coretan awal. Coretan seringkali digabungkan seolah-olah krayon ya, tidak pernah lepas dari kertas, coretan-coretan. Itu tahap awal. Tahap yang kedua coretan terarah. Namanya terarah ya. Tanda-tanda tertentu seperti garis-garis atau titik-titik diulang-ulang. Biasanya lonjong, tanda-tanda itu belum berhubungan. Itu tahap yang kedua. Tahap ketiga, pengulangan garis dan bentuk. Nah, diulang-ulang. Garis, bentuk bulat, ya, lengkung, ke atas, ke bawah. Baru yang berikutnya berlatih huruf. Anak-anak biasanya sangat tertarik untuk huruf-huruf dalam nama mereka sendiri. Itu baru masuk ke tahap berikutnya menulis nama, ya namanya sendiri. Oh senang kali, aku udah bisa nulis namaku mak. Nanti laporannya seperti itu ya. Aku udah bisa nulis nama temanku dan seterusnya. Baru menyalin kata-kata yang ada di lingkungan. Ini udah masuk mulai. Kata yang terdapat pada poster di dinding atau dari kantong kata sendiri. Kita buat kata-kata di kantong gitu kan. Bisa disusun dia nanti. Yang tahap yang berikutnya yang ketujuh menemukan ejaan. Anak usia 5 ini sampai 6 tahun. Telah menggunakan konsonan awal. Misalnya L. L. Lemari. Apalagi L. Lembu misalnya gitu ya. Nah itu konsonan awal. Konsonan tengah. Baru konsonan akhir untuk mewakili huruf misalnya nama binatang DNS apa tuh? Dinosaurus. Wah gitu ya. Contoh-contoh yang lain misalnya IND apa itu? Indonesia gitu ya. Nah ini sudah mulai belajar di situ ejaan-ejaan. Yang tahap ke-8-nya ejaan baku. Ini usaha-usaha mandiri untuk memisahkan huruf dan mencatatnya dengan benar menjadi kata lengkap. Huruf-huruf itu dipisahkan, baru dicatat dia dengan benar menjadi kata lengkap. Nah, itulah tahapan-tahapan dalam belajar menulis anak. Nah, kita masuk ke tahap untuk bagaimana anak itu berhasil dalam bermainnya yang menyenangkan itu tadi. Nah, ini tugas guru ini menilai hasil dari kegiatan belajar anak. Nah, kalau kegiatan belajar anak menggunakan pendekatan penilaian otentik yang jelas, yang nyata. Hasil belajar itu untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi bagaimana sikap anak itu tadi, baik sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Nah inilah tugas kita pendidik. Maka ada laporan dari orang tuanya untuk menyampaikan kepada pendidiknya, oh sudah bisa ini. Jadi demikian indahnya kalau anak kita terbangun kemampuan bahasanya tadi, maka udah pasti Indonesia akan jaya ke depan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan bersama. Pasti orang tuanya senang, ya keluarganya senang, terus lingkungannya senang, apalagi sekolahnya. Itu tamatan dari sekolah saya. Ya, semoga ini bermanfaat untuk Ibu dalam mengembangkan bahasa anak di rumah. Terima kasih pertemuan kita yang keempat ini. Semoga kita bisa maju semuanya ya, pendidik maju, mantap. Selamat berkarya.